Jadi kesimpulannya, kalau khotib sudah duduk di antara dua khutbah, maka khotib ini dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, setelah membaca surat Al-Ikhlas, boleh khotib ini berdoa. Lalu untuk jamaah yang ada di depan, yaitu jamaah sholat Jumat, itu dianjurkan untuk mendengarkan khotib. Dan apabila khotib ini sudah duduk di antara dua khutbah, maka jamaah ini disibukkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab saat itulah doa mustajab, atau waktu itu doa sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang bacaan ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Salah satu syarat sahnya khutbah Jumat adalah duduk di antara dua khutbah seperti ini. Lalu saat khotib duduk di antara dua khutbah, bacaan apa yang sebaiknya dibaca oleh khotib dan jamaah sholat Jumat? Untuk khotib yang sedang duduk di antara dua khutbah semacam ini, dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, kitab ini dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyatakan, disebutkan dalam kitab Al-Ubab bahwa disunnahkan bagi khotib itu membaca surat Al-Ikhlas. Dalam penjelasannya atas kitab tersebut, aku mengatakan, aku tidak melihat satupun ulama yang menjelaskan tentang kesunahan membaca surat Al-Ikhlas bagi khotib secara khusus saat ia duduk di antara dua khutbah. Sisi pandang kesunahan adalah bahwa perkara yang sunnah dilakukan khotib adalah membaca ayat suci Al-Quran saat ia duduk di antara dua khutbah, sebagaimana yang dianjurkan oleh hadis riwayat Ibnu Hibban bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca ayat suci Al-Quran dalam duduk di antara dua khutbah. Bila demikian disunahkan, maka surat Al-Ikhlas itu lebih utama untuk dibaca daripada surat-surat yang lain.
karena pahala, keutamaan dan kekhususan yang dimilikinya itu melebihi ayat Al-Quran lainnya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Sementara bagi jamaah sholat Jumat yang ada di sana, itu dianjurkan adalah menyibukkan diri dengan berdoa. Sebab berdoa pada saat khotib duduk di antara dua khutbah itu mustajab atau dikabulkan oleh Allah. Hal ini disebutkan dalam hadis sahih. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami melanjutkan penjelasannya dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra tadi, yaitu dan dapat diambil kesimpulan dari statement Al-Qadhi Husain bahwa sunnah bagi hadirin jamaah Jumat adalah menyibukkan diri dengan berdoa saat duduknya khotib di antara dua khutbah. Sebab telah dinyatakan bahwa berdoa pada waktu tersebut adalah mustajab atau dikabulkan oleh Allah. Saat mereka berdoa, yang lebih utama adalah dibaca dengan pelan, sebab membaca dengan keras dapat mengganggu jamaah Jumat yang lainnya, dan karena membaca dengan suara pelan adalah cara yang lebih utama dalam berdoa, kecuali terdapat kondisi baru yang datang yang dituntut dibaca dengan keras. Jadi kesimpulannya, kalau khotib sudah duduk di antara dua khutbah, maka khotib ini dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, setelah membaca surat Al-Ikhlas, boleh khotib ini berdoa. Lalu untuk jamaah yang ada di depan, yaitu jamaah sholat Jumat, itu dianjurkan untuk mendengarkan khotib. Dan apabila khotib ini sudah duduk di antara dua khutbah, maka jamaah ini disibukkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab saat itulah doa mustajab, atau waktu itu doa sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mong Santun.